Indonesia dari BAC Batch 23 dari kelas penyiar Indonesia. Kesan-kesan gue setelah mengikuti kelas penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan kelas penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti nggak bakal nyesel. Hai, gue Agung SV dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini. Ini kayak preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan emang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut kelas penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat BAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke. Secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget akan radio station-nya yang kalian pilih. Research juga akan brand detolnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi itu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya, kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget. Passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye. Kelas penyiar Indonesia! Berhasil berkarya bernama! Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kurma, selamat datang yang baru join, yang tentunya yang udah join dari sesi kemarin juga selamat datang di Kurma, kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni kelas penyiar Indonesia. Tepuk tangan dong. Nggak apa-apa, nggak kedengeran nggak apa-apa, yang penting bisa lihat aja. Selama 1 jam ini kita akan berbicara berbagai topik, sharing session bareng alumni yang sudah pernah belajar di kelas Indonesia, dan topiknya sendiri berbagai macam. Ada yang tentang radio, ada yang tentang voiceover, dan hari ini kita akan belajar tentang dunia content creator, atau lebih spesifiknya mungkin teman-teman di sini yang pernah pakai desain Canva. Nah, di sini kita akan sharing langsung sama salah satu
pakarnya gitu teman-teman. Dan tentunya Kurma juga sendiri ini diadakan oleh Kelas Penyiaran Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun, tidak harus yang profesional juga teman-teman. Jadi kalau kamu yang merasa pengen belajar terus pengen didapatkan boosting confidence juga, disinilah tempat yang tepat untuk melatih karyamu, melatih diri kamu secara soft skill dan tentunya mengasah kemampuan untuk berkarya. Untuk info lebih lanjut bisa langsung mampir ke Instagram kita @kelaspenyiar_id atau langsung ke website kita www.kelaspenyiar.com untuk info program kelas kita yang akan kita lakukan per bulan depan. Nanti info detailnya akan saya juga sampaikan di akhir acara. Dan tentunya teman-teman, kita selama sesi ini kita harapin menjadi suatu hal yang baik juga ya teman-teman, tidak hanya buat teman-teman sendiri yang mendapatkan ilmu dari alumni, dan tentunya kita sebagai Kelas Penyiaran Indonesia yang pengen berbuat kebaikan juga, dan tentunya kita ingin mengajak teman-teman yang ingin berbagi sedikit rezeki dan berkah buat adik-adik pesantren maupun pondok yatim dengan ikut serta dalam Kelas Penyiaran Indonesia kolaborasi dan kitabisa.com. Caranya gampang banget, tinggal langsung mampir ke link kitabisa.com/kelaspenyiar berbagi atau bisa ke barcode saya nih, kiri atau kanan saya nih, langsung di scan barcode aja, itu langsung ikutin prosedurnya, dan kita bisa mengharapkan teman-teman bisa membantu adik-adik yang butuh bantuan teman-teman untuk mendapatkan tempat pesantren ini yatimnya menjadi tempat tinggal yang lebih baik lagi gitu. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita mulai ke sesinya, aku mau ingetin lagi, jadi selama sesi berlangsung teman-teman diharapkan untuk kamera on sama mic off ya, agar tidak mengganggu sesinya berjalan atau tidak bising. Dan tentunya kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar, langsung di chat box ya yang ada di Zoom meeting room ya. Di kolom chat box tulis hashtag bertanya, spasi nama kamu dan domisili di mana, dan tuliskan pertanyaan kamu. Nanti penanya terpilih akan mendapatkan hadiah spesial dari Kelas Indonesia. Untuk berapanya nanti akan kita sampaikan di akhir acara. Dan tentunya teman-teman, kita ngajak nih selagi pagi-pagi nih yang mau butuh konten di Instagram Story, langsung share keseruan sesi hari ini. Dan terus tag juga @kelaspenyiar_id, tag mentor kita sama tag alumni kita, karena nanti 5 Instagram Story yang terpilih akan mendapatkan hadiah spesial juga dari Kelas Penyiar Indonesia. So, sudah siapkah teman-teman untuk sesi hari ini? Kalau sudah siap boleh kasih jempolnya. Wah, yang lagi sibuk nih kerja semangat ya, sambil lihat-liatin apa ini. Terima kasih loh Verina. Dan tentunya teman-teman yang aku juga mau sapa juga di YouTube, selamat datang juga, walaupun cuma bisa nonton, tapi kita harapkan bisa menikmati sesi ini secara maksimal ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi utama kita, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan mentor kita kali ini. Kalau 2 sesi kemarin, mungkin yang teman-teman bisa nonton lagi di YouTube, mentornya sendiri itu laki-laki. Dan kali ini kita mentornya perempuan, dan tidak hanya seorang perempuan biasa. Dia seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa, dan bisa dibilang dialah di balik sosok Kelas Penyiar Indonesia berdiri. Kita sambut mentor kita hari ini, Kak Bintang Cahya. Tepuk tangan. Halo Kak Awe, terima kasih Kak Awe yang terbaik nih. Cie, aduh tapi udah terlanjur dibocorin ya status aku seorang ibu. Padahal tadinya mau bokis-bokis nih. Nggak boleh ya, puasa nggak boleh bokis. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Aduh, senang banget nih yang udah dada-dada Kakak Lerika, anak Jaksel ya, literally Jaksel. Terus yang udah on cam juga ada Apit, halo Apit, Salasa juga, dan teman-teman yang lainnya juga. Silakan kalau misalnya berkenan untuk on cam, silakan on cam biar nanti bisa kelihatan tuh sama Kak Syamas yang mau sharing ya. Pagi hari ini tuh senang banget teman-teman bisa ketemu lagi. Kita udah di hari keberapa puasa sih ini? 15, 17, 18. 13 atau 14. Oh, 18 sudah jauh banget. 13 atau 14. Iya. Nah, jadi ini udah yang ketiga ya kurmanya di bulan puasa ini, dan kita uniknya nih di sini kita akan ngobrol dengan profesi yang sangat menarik gitu ya sebagai content creator. Tapi sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu sama teman-teman yang lainnya sebelum aku present kakak alumninya di sini gitu ya. Jadi sudah yang disebutkan oleh Awe, aku Bintang Cahya, biasanya teman-teman suka panggil Ibu Kepsek ya, di sini juga sebagai Kepala Sekolah Kelas Penyiar Indonesia. Jadi kita di sini adalah sebuah
education provider di bidang public speaking and broadcasting yang udah ada sejak 2013. Udah lahir kan, teman-teman? Udah ya? Jangan bikin aku insecure dong. Nah, sampai sekarang Kelas Penyiar Indonesia ini udah punya lebih dari 3.000 murid dan lebih dari 100 diantaranya ini berkarir di dunia media, kreatif, dan juga broadcasting. Dan aku sendiri profesinya juga sebagai host podcast di inspigo.id, kalau teman-teman pernah dengar, platform audio konten ya. Ini segmennya kalian banget nih, para millennials and Gen Z gitu ya, tentang soft skills. Kemudian kalau boleh cerita, karir media aku ini berawal dari radio, jadi penyiar di Malang. Adakah yang dari kota Malang di sini, Arema dan Aremanita? Mungkin boleh angkat tangan? Jadi sempat kuliah di sana, lalu siaran di radio, namanya Radio Makobu Malang, terus siaran di Jakarta, di Radio Global, grup dari MNC Network Global Radio Jakarta. Nah, kalau boleh cerita sedikit tentang Kelas Penyiar Indonesia ini, kita lahir dari kesadaran akan kecintaan sama dunia radio ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini nemuin teman-teman, orang-orang yang punya passion sama untuk berkembang bareng-bareng, mulai dari muridnya sampai mentornya gitu ya. Kita bukain pintu-pintu kesempatannya nih, siapin panggungnya nih di sini. Tinggal mau dijemput apa enggak nih panggungnya gitu kan. Intinya jadi support system yang baik lah untuk teman-teman yang pengen tampil lebih percaya diri, bicaranya lebih terstruktur, mungkin juga pengen lebih kreatif untuk teman-teman yang emang mau berkarya juga gitu ya. Jadi kalau akhirnya yang sempat belajar di Kelas Penyiar Indonesia itu jadi somebody nih sekarang, itu bukan karena Kelas Penyiar Indonesia, tapi karena kalian sendiri yang emang udah keren. Kayak salah satunya yang sudah ada di layar nih ya, ada Syamas. Halo Syamas, selamat pagi. Halo Assalamualaikum. Kak Bintang. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Semangat tuh yang cewek-cewek. Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi ini menarik ya, sosok Syamas ini yang aku pernah tangkap. Ini kan udah dari batch 13 tuh ya Syamas ya, itu kan angkatan-angkatan wow gitu ya. Syamas ini sosok yang kalem, yang mungkin pada saat itu di antara yang lainnya bukan yang aktif gitu ya, kayak tampil gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba dia dikenal sebagai sosok Dr. Canva Creator Official. Tapi memang menarik ya, kalau di Kelas Penyiar Indonesia tuh nggak semua orang yang belajar di sana itu pengen jadi penyiar gitu. Karena nggak semua orang itu mau di depan layar gitu ya. Biasanya ada orang-orang kreatif di balik layar. Tapi sekarang Syamas mau nggak mau juga tampil di depan layar terus gitu ya. Karena jadi mentor juga di kelas desain klinik Canva. Keren banget sih Syamas. Bisa kayak gini. Itu gimana judulnya, gimana ceritanya? Aku sebenarnya introvert banget tau Kak. Introvertnya, ya udah kita tos. Aku juga Iya, introvert. tos ya. Introvert. Ini aja lagi Yes. nyari-nyari alasan nih teman-teman yang ngajakin bukber biar nggak ikutan. Ih, sama gitu. banget, Masya Allah. Lebih baik tadarus ya sama tarawih ya. Iya. Oke, anyway, Syamas, ini kan profesi content creator itu menarik banget gitu ya. Ini adalah profesi yang belakangan tahun terakhir ini tuh jadi hangat untuk dibicarakan. Kalau menurut Syamas sendiri gimana? Ya, ini sangat-sangat ini ya teman-teman. Mungkin aku bisa bilang ketika nanti teman-teman next apapun pekerjaannya atau apapun bisnisnya teman-teman, tapi teman-teman harus punya menjadi content creator gitulah, punya personal branding gitu. Karena sekarang semua melirik ke content creator gitu ya, kayak brand-brand itu udah ada kayak misalkan content creator academy gitu kan. Itu mereka udah punya bikin sendiri gitu ya, komunitas-komunitas seperti itu. Karena mereka tahu nanti akan mempromosikan brand itu gitu. Brand itu jadi butuh sama seorang content creator gitu sih. Yes, menarik banget. Jadi kita langsung aja nih ceritanya, pengen denger banyak sekali cerita dari Syamas tentang topik kita hari ini gitu ya. Mendapat penghasilan dari seorang content creator, tapi mungkin juga nanti akan ada sharing tentang gimana sih caranya menjadi seorang content creator. Mungkin dari 35.517 orang yang hadir di sini tuh one day juga adalah seorang content creator. Silakan, ini dia. Syamas, waktu dan layar kita persilahkan. Terima kasih Kak Bintang, terima kasih semuanya. Aku izin untuk share screen sama suaranya. Oke.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Aku senang banget sebenarnya diundang sama kelas penyiar Indonesia. Jadi ibaratnya kayak anak murid terus dipanggil sama gurunya gitu kan, suruh sharing-sharing gitu. Itu jadi satu hal yang senang banget gitu lah. Karena sampai detik ini aku belum pernah dipanggil kampusku gitu, belum dipanggil sekolahku, belum pernah gitu. Nah ini kelas penyiar Indonesia dipanggil gitu kan, senang banget. Karena kalau misalkan teman-teman ngelihat konten-kontenku gitu kan, kok bisa ngomong depan kamera enak gitu. Padahal tadi aku udah ngaku aku introvert. Nah, salah satunya ya ilmu-ilmu dari kelas penyiar ini. Nah, aku nanti akan cerita teman-teman. Jadi kita next dulu ya. Nah, di sini aku mau kenalin dikit tentang aku. Jadi namaku itu Syama Spesiarbini. Teman-teman boleh panggil Mas Syam, Bang Syam, Kak Syam, bebas ya. Senyamannya teman-teman aja. Aku seorang Canva creator. Jadi Canva creator ini tugasnya membuat template yang ada di Canva. Kalau teman-teman di sini user Canva, biasanya menggunakan template ya. Nah, di situ bisa misalkan mau bikin Instagram story atau Instagram post. Nah, di situ ada template-template, misalkan hari Kartini nih, terdekat hari Kartini atau Ramadan. Nah, itu biasanya ada template bahasa Indonesia. Nah, biasanya itu Canva creator orang Indonesia yang ngebuatnya. Lalu aku tinggal di planet Bekasi. Di sini ada warga Bekasi juga. Kalau ada boleh absen di chat ya. Nanti kita ketemu-ketemu boleh gitu ya di Bekasi. Cuacanya cukup panas hari ini, tapi tidak mengurangi semangat kita. Nah, di sini aku mau cerita sedikit tentang background-ku. Jadi background-ku itu public relation dan marketing communication gitu. Jadi memang background-ku nggak fokus ke dunia desain, walaupun konten-kontenku ngebahas desain, tapi background pendidikan aku sebenarnya bukan desain, jadi lebih ke marketing, itu ya, marketing communication, yang notabene ini adalah lebih ke strategis ya bisa dikatakan. Kalau misalkan desain itu lebih ke teknis, nah jadi dari situ aku banding setir juga, cukup belajar dari nol, terus kemudian juga cukup berdarah-darah belajar desain, tapi akhirnya bisa menggabungkan itu semua. Jadi aku pikirin konsepnya, campaign-nya apa, terus kemudian teknisnya seperti apa gitu. Jadi lebih enak teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah juga ilmu dari kelas penyiar Indonesia aku pakai terus gitu ya buat public speaking, terus kemudian buat bicara, diundang ya untuk sharing-sharing seputar Canva dari skala komunitas, universitas, terus kemudian institusi gitu kan. Semuanya alhamdulillah aku udah pernah cobain gitu. Nah, di sini pelan-pelan teman-teman. Memang sangat pelan-pelan karena semuanya nggak ada yang instan ya. Jadi aku tuh proses kalau misalkan teman-teman ngelihat di YouTube aku di tahun-tahun lalu itu ngomongnya masih belum terlalu lancar gitu ya. Udah ada yang dipikirin, memang nggak pakai skrip gitu ya. Aku nggak terlalu biasa pakai skrip. Udah ada yang dipikirin, tapi ketika dilafalin itu kadang-kadang masih suka terbata-bata gitu. Nah, seiring berjalannya waktu terus latihan, akhirnya alhamdulillah ya lumayan lah bisa nambah lancar gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini mungkin nggak ke public speaking ya, mungkin ke pembuatan konten, pembuatan desain, mungkin masih terbata-bata ya. Jadi pemilihan warna, pemilihan fontnya masih bingung gitu. Tapi ketika teman-teman terus latih sense-nya, teman-teman latih skill-nya, nanti teman-teman akan dapat sendiri gitu ya feel-nya. Gitu. Nanti teman-teman dapat feel-nya dan teman-teman bisa mengeksekusi desainnya, membuat kontennya seperti biasa aja gitu ya. Seperti biasa dan juga durasinya bisa berkurang teman-teman. Aku biasanya dulu waktu awal-awal bikin konten bisa 2 jam 3 jam sendiri. Nah, sekarang karena udah biasa mungkin 1-2 jam udah cukup. Nah, ini aku cerita sedikit tentang ini, aku bertemu dengan kelas penyiar Indonesia. Jadi waktu dulu booming-boomingnya Twitter ya, teman-teman. Dulu waktu zaman-zaman Raditya Dika, zaman-zaman Pocong gitu kan. Itu kan Twitter booming banget. Nah, aku aktif juga di Twitter, terus dapat informasi. Tahun 2015 nih, aku scroll ya tweetnya kelas penyiar Indonesia. Tahun 2015. Nah, di sini aku pengen banget gitu ikutan. Sebenarnya dari batch sebelumnya. Itu ya. Aku kedapatan di batch 13 sebenarnya dari batch sebelumnya. Nah, batch sebelumnya itu aku nggak kedapetan, gitu. Aku nggak kedapetan, teman-teman aku udah dapet duluan deh, gitu kalau nggak salah. Terus kemudian akhirnya kedapetan di batch 13, gitu ya. Wah, senang banget di situ. Dapat email konfirmasi. Nah, ini juga ya buktinya masih gabung. Aku masih setia di grup ini. Dibuatnya di 2015 juga, gitu teman-teman. Nah, di sini memang ilmunya sangat banyak ya, tadi kita bisa terapin semuanya
ke kehidupan kita, ke pekerjaan kita. Nah, memang base-nya untuk ke radio seperti itu ya, tapi bisa ilmunya bisa diaplikasikan ke manapun. Nah, awal mulanya kan mungkin teman-teman bertanya, "Mas, awal mulanya gimana sih menjadi content creator gitu kan sampai sekarang?" Jadi awal mulanya aku bertemu dengan Mas Julian. Mas Julian ini orang Depok, content creator di Depok. Beliau bicara tentang Instagram growth gitu, strategi. Nah, aku nanya, "Mas Julian gimana sih bisa growth cepet banget?" Karena aku lihat aku follow dari 12 ribuan, terus kemudian cepet banget bisa 15 ribu, langsung 18 ribu gitu. Terus kemudian Mas Julian itu ngejelasin aku dari DM gitu ya, bahwa secara singkat lah, itu bahwa kenalin dulu audiensnya, fokus kepada kontennya jangan nggak fokus gitu. Maksudnya kita bicara dalam satu topik yang benar gitu, jangan campur aduk gitu kan. Nah, Mas Julian jelasin semua, terus kemudian bertemu sama Mas Trustjack. Mas Trustjack ini owner CEO-nya dari sebuah agensi di Surabaya. Jadi content creator Surabaya. Nah, ini pakar branding. Aku gabung ke komunitasnya IMBC, Indonesia Microblog Community. Di situ aku belajar juga masalah branding. Jadi di sini aku belajar Instagram growth sama Mas Julian. Di sini aku belajar branding. Jadi udah klop tuh. Dari KPI udah dapat ilmunya ya, public speaking, komunikasi, terus kemudian di Mas Julian tentang Instagram growth, terus kemudian di Bang Jack aku manggilnya belajar branding. Dari situ aku kombinasikan. Dari sini kalau teman-teman bisa ambil, aku belajar dari manapun gitu ya. Jadi aku jadiin orang itu yang lebih ilmunya dari aku, itu aku jadiin mentor. Tapi maksudnya mentornya bukan kayak gini kayak, "Mas, jadi mentor aku ya," gitu. Enggak gitu. Jadi cuman aku tanya-tanya aja. Kalau orang itu responnya positif, ngejelasinnya benar-benar baik gitu ya, benar-benar jelas, aku anggap dia mentor gitu ya. Jadi aku tanya-tanya kalau branding, terus kemudian tanya-tanya kalau Instagram growth ke beliau-beliau ini. Nah, terus kemudian udah long story short, berjalanlah, udah dapat konsepnya, terus kemudian berjalan 10.000 lewat, 20.000 lewat, 30.000 lewat gitu ya. Terus kemudian aku mau nambah lagi nih, gitu. Aku mau nambah lagi skill aku. Waktu dulu zamannya microblog carousel ya. Kalau teman-teman lihat Instagramku di bawah-bawah itu masih microblog carousel. Masih cuma sekedar tips-tips itu aja ya, carousel. Nah, terus kemudian aku bertemulah sama Bang Ogut ini ya, Bang Ogut Muda Cuman Sekali. Mungkin teman-teman ada yang follow juga. Nah, ini juga bahas content creator tapi lebih deep lagi gitu, karena jadi content creator itu nggak harus bikin konten terus biar menghasilkan, tapi juga bisa mendapatkan sumber-sumber income dari beberapa sumber gitu ya. Nah, di Bang Ogut ini aku belajar sumber income. Jadi mau ngetesnya di sini. Aku belajar sama Bang Ogut, sampai bahkan sekarang ya buka kelas di Klinik Canva itu pun kerjasama sama Bang Ogut gitu. Di sini terus kemudian sama Mas Hensa, ini aku belajar desain. Jadi Mas Hensa ini desainnya tuh bagus banget, terus kemudian juga kliennya itu dari luar-luar, jadi aku pikir wah taste-nya bagus, dan aku belajar desain sedikit-sedikit sama Mas Hensa. Ini dari Depok, yang ini dari Balikpapan. Gitu. Jadi sebenarnya jadi content creator itu nggak mesti yang harus di Pulau Jawa, terus kemudian nggak mesti juga yang harus di Jakarta misalkan, Jabodetabek, tapi bisa juga di luar-luar daerah. Teman-teman aku karena gabung content creator, aku jadi kenal content creator yang di luar-luar Jawa, kayak yang di NTT juga ada, itu kan. Terus kemudian ada yang di Papua juga ada temen aku beberapa gitu ya. Jadi banyak banget gitu teman-teman. Ternyata luas banget dunia content creator. Nah, di sini aku sebutnya perluas zona nyaman. Jadi kalau keluar dari zona nyaman, misalkan aku udah nyaman nih content creator, terus keluar jadi zona nyaman berarti dari content creator aku pindah misalkan jadi satu job yang lain. Tapi kalau aku konsepnya adalah memperluas zona nyaman. Aku jadi content creator, iya, tapi habis itu kita luasin lagi nih, apalagi yang bisa kita garap. Aku content creator di Instagram, aku mau garap YouTube, aku garap TikTok gitu kan, atau garap Pinterest nih sekarang yang terbaru gitu. Jadi perluas media sosialnya, jadilah omni channel. Itu kalau content creator. Nah, ini konsep yang bagus juga nih teman-teman. Content creator dan bisnis online. Mas, aku masih bingung, apakah aku mau jadi content creator atau aku mau jadi pebisnis online? Ya, karena di sini juga sama-sama sumber income ya. Jadi content creator, kita bikin konten, terus kemudian nanti dapat sumber income-nya ya, baik dari endorse, kerjasama, atau bikin produk. Kalau bisnis online, itu kita bikin produk, promosi, ya, terus kemudian juga menjual, proses bisnisnya seperti itu. Nah,
aku konsepkan adalah sebenarnya keduanya ini bisa menjadi satu, teman-teman. Kreator itu ujung-ujungnya bisa jadi bisnis online itu perlu juga kreator, ya. Konten kreator kan nggak mungkin sampai tua gitu ya, sampai tua misalkan sudah sampai usia lanjut bikin konten aja itu tanpa memonetasikan, nggak mungkin. Terus kemudian juga bisnis online, ketika ingin bisnisnya growth makin besar, itu perlu yang namanya personal branding. Nah, personal brandingnya adalah seorang konten creator. Teman-teman mungkin sering ngelihat ya endorse. Nah, endorse itu sebenarnya pebisnis online meminjam personal branding konten creator atau influencer tadi. Nah, ketika si pebisnis online ini bisnis owner-nya jadi content creator, itu udah enak banget ya. Jadi nggak usah minjem-minjem lagi. Gitu. Itu banyak ya teman-teman kayak gitu ya. Influencer bikin bisnis, ya mereka nggak usah minjem personal branding lagi. Udah tinggal jual personal branding mereka aja. Gitu. Jadi creator dan bisnis online ini jadi satu kesatuan. Nah, konsepku adalah buka keran rezekimu gitu ya. Mas, aku sekarang masih kerja gitu ya, kerja kantoran mungkin, terus kemudian atau mungkin aku siaran, waktunya itu sempit banget Mas gitu ya. Ada nggak sih tipsnya? Nah, aku biasanya konsepnya adalah semangat kita itu untuk membuka keran rezeki kita. Jadi luangkan waktu nih, entah di waktu istirahat atau di waktu malam misalkan kalau yang kerja kantoran atau di waktu pagi-pagi gitu. Itu jadi luangkan waktu atau di weekend biasanya. Ada teman aku yang kerjanya padat banget, dia kerjanya Senin sampai Jumat itu padat banget dan akhirnya bikin konten nyetok di Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu itu dia disetokin terus itu ya konten-kontennya buat diuploadin di hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi ngetek sekali gitu atau ngedesainnya sekali. Itu juga bisa. Karena tadi niat kita buat membuka keran rezeki kita, memperbanyak keran rezeki kita gitu. Jadi kalau satunya lagi mampet nih airnya, gitu ya, masih ada air yang lain dari keran yang lain gitu. Nah, yang terpenting adalah fokus pada satu tujuan ya. Karena kadang-kadang kayak gini, kita ngelihat ada orang yang bicara tentang personal branding di Instagram. Wah, seru nih bicara tentang personal branding. Kita mau ikut bahas. Terus kemudian ada yang orang yang bahas tentang public speaking. Jadi kita tadinya personal branding ganti lagi public speaking gitu kan. Jadi pindah-pindah gitu. Ada baiknya kita fokus gitu ya agar orang mengenal kita. Agar kita punya branding juga di mata audiens. Nah, itu yang terpenting. Karena biasanya content creator yang aku lihat kemarin-marin waktu awal itu banyak yang nggak fokus gitu ya. Bicara soal desain, kadang-kadang bicara tips Instagram, kadang-kadang bicara tentang mental health gitu kan. Ya tergantung kondisinya mereka aja gitu. Sementara kan audiens nggak bisa gitu ya. Audiens butuh memfollow mereka, alasannya ingin belajar tentang desain misalkan. Tapi kok tiba-tiba bahas mental health, tiba-tiba bahas tentang apapun yang nggak relate gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi kita tetapkan di awal fokus pada satu tujuan itu. Maka dari itu aku selalu ingatkan, selalu reminder ke teman-teman, bicarakanlah hal yang kita suka. Jadi kita nggak ada tekanan nih ketika mau membuat konten, ketika kita mau ngetik konten, misalkan shoot, itu nggak ada tekanan kayak, aduh males deh gitu kan. Karena kita suka, misalkan contohnya aku bicara tentang Canva. Ya karena memang aku suka, aku tiap hari pakai Canva buat kebutuhan desain dan klien-klienku. Nah, aku pakai Canva dan bahas itu kayak cuman bahas ngobrol aja, kasih tahu, ini ada info terbaru nih tentang Canva. Kamu tahu nggak caranya kalau desain pakai Canva tuh gini. Jadi kayak ngobrol aja gitu, bawaannya jadi enjoy. Karena teman-teman sadar atau enggak, bikin desain atau bikin konten itu vibrasinya bisa kena ke audiens, teman-teman. Kalau kita bikin kontennya lagi bad mood, lagi nggak enjoy, itu vibrasinya, kontennya itu bisa langsung kena. Tapi kalau kita bikinnya lagi enjoy, seneng, nyaman, itu juga vibrasi konten kita bisa sampai ke audiens. Gitu teman-teman. Percaya atau nggak percaya, aku udah sering buktiin. Gitu. Aku maksain lagi stuck, lagi bad mood, terus kemudian konten aku ya bener sepi gitu ya. Yang like misalkan biasanya 10, itu yang like cuma 2, 3 gitu. Nah, kita agar tidak gagal, kita bisa memaksimalkan apa yang ada dulu. Gitu ya. Waktu dulu aku bikin konten itu bener-bener modal HP, teman-teman. Itu modal HP iPhone 5 kalau nggak salah ya. iPhone 5 itu aku model itu aja. Itu karena kebetulan Canva bisa di HP jadi ketolong di situ. Jadi pelan-pelan. Ketika teman-teman, Mas aku belum punya mic yang bagus gitu kan. Nggak apa-apa pakai mic handphone dulu misalkan atau pakai handphone dulu suaranya direkam dulu, misalkan itu juga bisa. Gitu. Jadi kita
agar tidak gagal, agar tidak menjadi sebuah alasan, memaksimalkan yang ada dulu gitu ya. Nah, dan yang paling penting punya branding nih teman-teman. Ya, punya branding. Punya brandingnya gimana teman-teman? Contohnya kalau aku membrandingkan diri aku Dokter Kanva ya, namanya Dokter Kanva. Karena aku tahu pertama namaku itu di telinga Indonesia agak kurang familiar ya. Nama Syamas itu di Indonesia kurang familiar. Jadinya aku pikir gimana ya cara membrandingkannya. Waktu itu tadinya sebenarnya maunya profesor ya, Prof Kanva, tapi wah kayaknya ini banget ya. Nah udah aku jadinya DR Kanva aja deh. Ternyata iseng-iseng sampai sekarang gitu ya, karena jadi branding, orang mengenal aku gitu kan. Di DM juga kadang-kadang dok mau konsul dong gitu kan, goda-godain kayak gitu. Jadi itu punya personal branding gitu. Orang juga nanti ketika word of mouth-nya itu bilang kayak gini, tadi aku ikutan webinar sama dokter Kanva gitu kan, enak ya. Karena ketimbang tadi aku ikut ke webinar sama siapa ya tadi ya, mas-mas gitulah, Syah apa gitu kan, agak susah ya. Jadi tapi kalau sebutannya dokter Kanva itu agak lebih gampang. Teman-teman juga bisa gitu ya melakukan kayak gitu, namanya misalkan atau pakai julukannya atau panggilannya, itu bisa banget gitu menggunakan seperti itu. Nah, yang paling penting tadi kita pikirin dulu, Mas, sekarang cara mulainya gitu ya, cara mulainya. Cara mulainya sekarang pikirin dulu topik yang teman-teman ingin bahas. Itu dulu. Kenapa? Karena ini yang akan teman-teman bahas terus-terusan. Gitu ya. Seiring berjalannya waktu teman-teman akan bahas terus-terusan. Apa yang kira-kira teman-teman itu kalau ngobrol, kalau lagi nongkrong sama temen itu ngobrolin hal itu nggak habis-habis. Gitu ya, sampai subuh deh dari malam gitu kan. Apa tuh kira-kira? Nah, itu teman-teman boleh catetin ya pertama topik itu. Topiknya dilisin dulu ya, boleh dilisin, terus nanti baru teman-teman bisa pilih, bisa eliminasi. Nah, pertanyaannya, Mas, nanti boleh nggak kita bicaranya meluas, Mas? Contohnya tentang broadcasting. Broadcasting ini kan nanti banyak banget ya, ada podcasting, ada public speaking, dan lain-lain gitu ya, MC. Nah, teman-teman, ketika audiens sudah semakin besar, teman-teman boleh meluas gitu. Contohnya kayak aku dulu bener-bener fokusnya Canva. Bener-bener Canva aja, nggak aku otak-atik deh gitu ya. Nah, begitu semakin luas audiensnya, semakin berkembang, aku tambahin lagi dunia desain. Jadi dari aplikasinya Canva, terus kemudian sekarang ke fundamentalnya desain. Jadi kan semakin luas ya. Nah, terus kemudian pelan-pelan lagi aku bahas lagi jadi content trainer gitu kan. Terus kemudian aku bahas lagi. Jadi misalkan apalagi untuk trainer gitu kan. Jadi semakin luas gitu ya. Itu bisa dilakukan seiring berjalannya waktu ketika kita sudah punya audiens, teman-teman. Audiens yang loyal akan ikut kita terus gitu, teman-teman. Nah, itu topik. Terus kemudian lagi-lagi branding ya. Aku ulangi lagi di branding di sini karena penting. Branding di sini nggak hanya cuma nama, kalau tadi di awal nama, di sini itu teman-teman bisa seperti jenis kontennya. Jenis kontennya ada yang seperti cuma ngobrol gitu ya, ngomong atau dialog, ajak diskusi ada. Terus kemudian ada yang Sepertinya kakak Syamasnya nge-freeze ya teman-teman. Coba kita tunggu dulu ya. Oke. Sinyal di Bekasi, planet Bekasi, apa yang terjadi? Mungkin sedang ada pesawat UFO lewat di atas Bekasi. Coba yang rumahnya di Bekasi, aman? Oke, teman-teman nih, kalau ada yang ingin ditanyakan seputar topiknya nanti, silakan drop pertanyaan di kolom chat ya. Di situ sudah diinfokan dengan hashtagnya bertanya, dan tulis pertanyaannya juga. Boleh nama juga dan asal domisilinya saat ini. Oke? Nah, sambil menunggu kakak Syamasnya comeback, aku mau menginformasikan satu informasi yang Masya Allah, insya Allah menjadi pahala jariahnya teman-teman gitu ya. Jadi kita bersama kitabisa.com ingin ngajak teman-teman Kurma untuk berbagi bersama ya dengan kelas penyiar Indonesia dengan membantu renovasi pesantren yatim dan juga duafa. Teman-teman bisa langsung klik link di kitabisa.com/kelas penyiar berbagi atau boleh scan barcode ya yang ada di poster kita. Kalau misalnya mau lihat di Instagram itu di link bio-nya itu ada yang paling atas, bisa langsung diklik
untuk donasi di sana. Oke, gitu ya. Oke, coba kita cek lagi apakah Oke, Syamanya sudah bergabung. Sudah? sudah Kayaknya Kak. Maaf, kelempar ya mohon maaf tadi nih. ya. Iya, duh Nggak langsung apa-apa, langsung nggak drop apa-apa. gitu sinyalnya. Baik, Oke, silakan Syamas. Tapi by the way, mohon maaf nih oke. Syamas, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Oke, iya untuk ya, materi. percuma Kak. Siap, Siap, siap. siap. Tadi Thank di you. branding, nah ini contohnya untuk konten ya. Nih seperti ini. Jadi di branding, misalkan pakai filter Batman terus ya, sama aku kayak gini, terpental terus konsepnya. Jadi dapat konsep yang benar-benar menciri khas kita gitu kan. Nah, ini skill-skill yang lain yang perlu dikuasai. Ini ada public speaking pertama ya, udah pasti karena sekarang konten-konten reels gitu kan kita biasanya ngomong di depan kamera itu udah pasti biasanya. Terus kemudian biasanya diajakin Instagram live, TikTok live, itu kan mau nggak mau kita harus bisa public speaking juga. Dan terus kemudian juga public speaking kalau kita diundang sharing seperti ini itu juga membutuhkan skill public speaking. Jadi menurut aku public speaking itu utama ya. Sekarang kita nego sama klien, meeting sama customer, itu pun juga membutuhkan skill public speaking sebenarnya. Nah, terus kemudian skill menulis, ya. Karena kita tahu di konten itu banyak tulisan, ya copywriting biasanya. Nah, biasanya banyak copywriting yang bisa kita andalkan untuk orang mengajak ke tujuan tertentu, misalkan membeli produk atau ikut komunitas kita. Nah, skill menulis ini menurut aku jadi penting juga. Dan yang berikutnya adalah foto dan videografi. Ini pun nggak perlu dengan alat-alat kamera yang seperti ini sekarang. Aku pun full editing video konten itu dari HP aja, teman-teman. Sekarang udah sangat-sangat dimudahkan. Gitu. Dan terakhir punya portofolio buat teman-teman yang masih pemula. Yang terpenting adalah portofolio teman-teman terisi dulu, gitu. Agar teman-teman punya portofolio, punya profil yang bagus, sehingga nanti kalau ada klien ajak kerjasama, kita punya profil. Gitu. Nah, ini kita kenalin dulu audiens kita. Pertama target market. Jadi ketika kita membuat konten ada target audiensnya, gitu ya, target audiensnya atau buyer personanya kalau nanti kita berbisnis. Ini aku kasih rumusnya. Rumus pertama adalah siapa? Siapa nih yang mau beli gitu ya, orangnya siapa. Terus kemudian dia mau apa dan kesulitannya apa. Gitu ya. Ini rumusnya boleh teman-teman screenshot atau dicatat siapa mau apa, kesulitannya apa. Ini rumus untuk konten juga bisa. Contohnya, kita punya bisnis catering sehat, siapanya mahasiswa, terus kemudian dia mau tambah uang jajan, nggak punya modal bisnis, berarti bisa jadi reseller, gitu. Atau pekerja mau hidup sehat, terus gitu nggak punya waktu buat masak. Nah, gitu. Keluhannya itu, yang kesulitannya itu bisa jadiin konten sama kita, karena itu pain point-nya, gitu. Karena kita memberikan solusi di konten kita. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Ini aku singkat lagi, coba dengan brand teman-teman nanti. Nah ini terakhir sumber income-nya ya. Kalau jadi content creator itu sumber income-nya di mana sih Mas? Emang digaji sama Instagram atau digaji sama TikTok? Gitu jawabannya enggak. Gitu ya. Income itu sebenarnya nggak cuma uang, tapi bisa barang, bisa networking, ya, bisa kerjasama, banyak banget sebenarnya. Jadi content creator. Nah, tapi sampai sini aku nanya dulu sama teman-teman, masih semangat nggak? Coba aku nanya terakhir nih teman-teman, mau cek semangat dulu. Masih semangat? Dong. Semangat. Semangat mana kau Kasih dong yang jempol. semangat ya. Oke, semangat di chat boleh dong teman-teman. Semangat. Masih. Oke, ini mohon maaf nih ya. Aku agak cepetin dikit. Nah, pertama kita bisa punya produk digital, teman-teman. Ya, kita bisa jual produk digital. Produk digital biasanya apa? Online course bisa ya. Terus kemudian e-book itu juga bisa. Terus kemudian aset-aset digital ya, misalkan sound effect, terus kemudian ada dubber dan lain-lain. Itu banyak banget. Terus kemudian juga menjual merchandise. Nah, menjual merchandise juga ini bagus banget teman-teman karena tinggal desain aja, desain kaosnya. Biasanya yang udah jadi followers loyal kita pasti mau dong punya merchandise official kita dan misalkan limited gitu ya, misalnya cuma 100, itu pasti mereka akan berlomba-lomba. Nah, itu bisa juga teman-teman ya menjadi sumber income. Terus kemudian endorse. Nah, yang ini nggak bisa dikendalikan kan endorse karena biasanya datang dan pergi begitu saja. Jadi yang ini nggak bisa dikendalikan, yang tadi bisa kita kendalikan ya. Nah, terus kemudian jadi pemateri ini sama juga gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Ini nggak bisa kita kontrol. Nah, terus kemudian yang bisa kita kontrol salah satunya kelas online ya. Kelas online, memiliki kelas online, kita mengajar sesuai dengan spesifikasi dan topik kita pastinya
Itu bisa kita kontrol karena kita bisa buka tutup kapan aja ya, tergantung kebutuhan kita. Dan coaching one on one juga sama seperti kelas online, tapi coaching one on one itu mungkin bisa lebih private gitu, teman-teman. Ini biasanya peminatnya banyak nih untuk pebisnis online ya, asalkan topik yang kita sampaikan itu masih dibutuhkan sama mereka. Seperti itu. Dan juga social media agency, jadi bisa berkumpul sama teman-temannya gitu, terus kemudian kita bikin social media agency. Ini juga dibutuhin, banyak yang butuh kok, baik dari personal branding orang ataupun jadi dari pebisnis ya, UMKM. Gitu. Dan terakhir affiliate marketing, kita nggak usah punya produknya tapi kita bisa affiliatein, contohnya affiliate marketplace gitu kan, affiliate produk digital orang, itu banyak banget sekarang yang udah ngebuka gitu. Ini recapnya teman-teman, dan ini bahas Canva, waktunya masih cukup Kak, apa mau didahkan dulu? Boleh lanjut dulu. Oh boleh ya. Diselesaikan dulu aja. Silakan. Oke. Jadi teman-teman, ini aku mau sharing. Jadi ketika teman-teman bingung membuat kontennya pakai apa, ya selain konten video, teman-teman bisa pakai konten Canva ya, pakai aplikasi Canva untuk membuat kontennya. Nah, ini Canva bisa apa aja, jadi kan Canva bisa bikin semacam Instagram story gitu nih, ini salah satu contohnya. Jadi kita tinggal pilih template-nya, template yang ingin digunakan, terus kemudian ketik keyword-nya, terus teman-teman tinggal edit aja gitu. Terus kemudian teman-teman tinggal save, download, dan bisa diposting. Nah, ini aku cepetin, kita ke Canva-nya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman cara membuatnya ini gampang banget seperti tadi yang udah dijelasin, bahwa kita tinggal cari aja template-nya, terus kemudian kita tinggal ubah kata-katanya dengan kebutuhan kita, ubah fotonya juga bisa, terus kemudian kita tinggal download dan juga kita posting. Nah, di Canva juga bisa editing video mirip-mirip kayak InShot gitu deh, atau ada Premiere gitu ya, ada footage-nya dan lain-lain. Ini bisa kita sambung-sambungkan, bisa kasih animasi transisi sederhana. Oke, seperti itu aja dari aku, teman-teman. Kalau mau reach out aku boleh ke @syamaspitria, terus kemudian di YouTube dan di TikTok juga ada. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syamas. Waduh, gokil banget sih ngeliat history journey-nya gitu ya. Terus gimana caranya si content creator ini ternyata dapat income. Ternyata income itu nggak melulu it's all about money gitu ya, Syamas ya. Tapi so far ketika Syamas journey-nya sebagai seorang content creator gitu ya, itu yang dirasain tuh dari sisi income yang bukan sekedar uang, itu apa aja Syamas? Wah, banyak banget itu kalau ya? aku ini. Mungkin boleh tapi diceritakan nih sama teman-teman. Yang paling pertama, yang paling penting menurut aku adalah networking sih. Networking ya. Iya, karena dari networking itu nyambung terus gitu, nyambung terus. Jadi karena cuman kenalan deket, sering ngobrol, terus kemudian mungkin mereka ada yang butuh gitu kan, terus kemudian diajak, Mas boleh nggak bisa sharing nggak seputar content creator atau Canva gitu kan, kayak gitu. Mas ini ada yang butuh jasa desain nih Mas, boleh nggak desainin gitu, gara-gara networking aja, padahal kita nggak promosi gitu ya, nggak bilang, kalau mau butuh-butuh ke aku ya, nggak gitu. Iya, job itu datangnya justru dari word of mouth itu ya, Syamas ya. Tiba-tiba dari mana kita nggak tahu nih, pas di sini terus nanti dapat dari mana gitu ya. Oke, ini aku ada satu pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya di kolom chat dengan hashtag bertanya, namanya siapa dan domisilinya di mana dan pertanyaannya apa. Pertanyaannya dari aku nanti habis ini ke AW ya. Ini ada Salasa dulu nih dari Depok. Halo Salasa. Malah sekarang Sabtu loh. Garing. Oke. Salasa nanya nih, gimana sih cara kakak ngatasin untuk percaya diri dalam kontennya? Karena kan pasti ada banyak yang konten kreatornya ini sama, kayak yang kita pengen garap. Yes. Tidak ada yang baru memang ya. Tapi adanya ATM ya. Amati tiru modifikasi inovasi. Oke, gimana tuh Syamas? Cara biar percaya diri dalam konten. Iya, tadi kuncinya di branding sih teman-teman. Aku yakin konten yang kita sampaikan pasti sama, cuman cara kita isi kontennya itu sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda, gitu teman-teman.
Mungkin Oke. sama-sama ngobrolin Canva, kayak misalkan aku ya ngobrolin Canva, tapi temen aku ada yang ngobrolin Canva-nya pakai carousel, ada yang storytelling, ada yang langsung tutorial gitu. Itu kan akan berbeda. Oke, berarti ini, pemanfaatan angle dan juga cara dari tiap orang itu bisa beda-beda ya, Syahmas ya? Karena kan tiap orang tuh unik ya sebetulnya. Iya, benar, setuju. Ada nih teman-teman aku Canva, dia nggak berani tampil depan kamera, gugup. Tapi kalau voice over dia masih berani. Akhirnya dia voice Ah. over aja dan bagus itu responnya. Oke, yes, oke. Semoga menjawab ya Salasa. Mungkin kalau Salasa bisa finding yourself lebih kemana nih kira-kira nyamannya gitu ya? Apakah dengan cara yang A, B, atau C, itu semuanya dicoba-coba ya semuanya Syamas ya? Dulu kalau kamu Iya, sendiri iya. Syamas, kalau melihat dirimu sendiri nih sekarang kalau misalnya ngonten, itu kamu ciri khasnya itu yang seperti apa sih? Soalnya kan Aku kalau ciri aku khasnya lihat kontennya langsung. tuh rajin banget ya, selalu muncul konten-konten baru gitu loh. Iya, aku pertama tadi aku kenalin audiens aku. Masih nyari-nyari sebenarnya tebak-tebakan audiens waktu dulu ya. Aku pikir pengguna Canva itu UMKM sebenarnya ya, UMKM pada umumnya. Ternyata pas aku kenalin lagi lebih concern lagi, ternyata banyaknya ibu-ibu ya, mompreneur gitu. Nah, untuk itu aku juga harus nyemplung juga gitu. Mompreneur lagi butuhnya apa sih? Mompreneur lagi sukanya apa gitu kan? Sampai nonton-nonton drakor yang mompreneur nonton tuh aku ikut nonton kadang-kadang. Serius, Gokil. Kak. Iya, Oke. biar dapet gitu ya, dapet feel-nya. Itu sih. Siap. Oke, terima kasih Kak Syamas. Sekarang kita ke Nadira di Mojokerto. Halo Mojokerto. Kak, gimana kita bisa memulai supaya dapat portofolio yang baik dan selinear untuk CV kita ke depannya? Bagus Eh, banget. Bagus banget pertanyaannya. Ini jadi Iya. maksudnya untuk portofolio bikin dari awal gitu ya Nadira ya? Portofolio Heeh. dari kontennya kali ya? Atau Iya, gimana? benar. Jadi mungkin portofolio nanti ya Heeh. di profile kita gitu ya. Itu bagus banget pertanyaannya. Pertama tadi ketika kita diajakin kerja sama atau kita memulai kerja sama, nggak apa-apa mungkin kita belum dapat bayaran dengan uang, tapi kita dapat portofolio satu ya. Jadi kita bisa bantuin UMKM nih yang terdekat atau teman-teman lagi lihat nih ada all shop yang teman-teman jadi favorite, terus kemudian pas lihat Instagramnya tuh kayak kurang keurus misalkan. Nah, boleh nawarin diri. Kak, aku mau coba bikinin feed deh gitu ya, 9 feed nih mungkin gitu ya secara gratis dulu gitu ya untuk Wow. portofolio aku gitu. Nah, pasti dia akan welcome dan mau gitu biasanya. Dan kita bikin portofolio dan isi portofolio kita nggak bohong, teman-teman. Kita memang Keren. bener-bener bikin buat dia. Gitu sih. Wow, keren banget loh ideas-nya. Thank you loh Kak Syamais. Ini bisa jadi insight ya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Oke, semoga menjawab Nadira. Thank you so much. Sekarang kita dari Mojokerto ke Jakarta lagi. Anak Jaksel nih, Lerika. Bertanya, gimana biar video konten kita dilirik sama audiens, apalagi soal jualan, karena sering diabaikan postingannya. Nah, memang ya, kalau kontennya jualan atau hard sell, ya kan, kita langsung skip. Gimana caranya nih? Iya, apalagi kalau ada yang tulisan bersponsor gitu ya. Waduh, Iya, udah iya, langsung betul, skip betul, gitu. betul. Iya, caranya adalah ada namanya attention span ya, teman-teman. Attention span itu ada yang bilang 3 detik pertama, 4 detik pertama, 8 detik pertama, ada yang bilang kayak gitu. Nah, konten jualan jangan kita langsung 3 detik pertama itu langsung jualan. Jadi ada namanya konten yang disukain sama media sosial, teman-teman boleh catat. Pertama konten informasi, konten edukasi, sama konten hiburan. Nah, teman-teman bisa balut di situ tuh. Misalkan jual tadi catering sehat ya, catering sehat jangan langsung bilang ini promo catering sehat spesial Ramadan, jangan kayak gitu. Jadi kita bikin kayak gini, mau nggak sih tubuh kamu, stamina kamu tetap kuat beraktivitas di tengah Ramadan? Simak video ini sampai habis, kayak gitu langsung pas mulai. Waduh, aku langsung Jadi jadi pengen nonton sampai habis gara-gara Syamais bilang gitu. iya, kan konten aku juga biasanya begitu kan, bikin desain simple cuma 5 menit. Tonton video ini sampai habis gitu. Iya, bener. Seru. Oke, siap kalau gitu ya. Ada lagi, Syamais? Nah, mungkin tambahannya
teman-teman dikasih tips dulu awalannya ya. Misalkan tadi ya stamina 1, misalkan sahurnya harus ini, terus 2 manfaatkan waktu berbuka, 3 kurangi kegiatan tidak perlu, 4 makan coba makanan yang sehat. Solusinya gimana? Dengan catering sehat. Nah, kamu nggak usah bingung, catering sehat yang benar-benar sehat dan nggak nguras kantong gitu ya. Call to action-nya kemana? Arahin. Klik link di bio untuk informasi lebih lanjut gitu contohnya. Oke, siap. Lanjut kita ya. Dari Ahmad Humaydi. Cara negosiasi rate dengan klien. Aduh, maaf, batuk dulu. Sebagai content creator, biar deal, boleh share triknya tuh gimana. Terus yang kedua, mungkin nanti ini aku mau izin dulu nih ya, sama Syamas boleh share nggak soal di balik layarnya Canva gitu ya, karena dia nanya, pernah dapat offering dari Canva 2 kali, apa akun Canva Mas Syamas ini udah dimonetize, boleh dibocorin dong bedanya Canva kontributor, kreator, dan afiliasi. Wah, keren banget loh ini Ahmad Humaydi udah sangat Ini pertanyaannya udah beda ini. beda nih ya, ini deep ini ya. Iya. Oke, aku pertanyaan pertama dulu, nego dulu ya. Nah, nego ini pastikan klien ini harus punya opsi, teman-teman. Jadi misalkan Kak mau kerja sama nih gitu ya untuk apa Instagram post. Oke, misalkan Instagram post aku misalkan sekian, jangan langsung tembak sekian. Biasanya aku kasih opsi dulu. Kak, kalau Instagram post sekian, kalau Instagram post aku share sama story sekian gitu. Nanti aku tambahin deh Instagram story-nya bisa 2 kali contohnya gitu kan. Nah, itu jadi dapat bonus karena customer itu atau klien pada dasarnya mereka ingin menang gitu ya. Ingin menang. Nah, kita yang mengatur harganya, kita kan bukan produk ya. Kalau kita kan produk, harganya harga modalnya sekian gitu. Tapi kalau kita kan jasa, nah kita masih bisa goyang-goyangin nih. Berarti dikurangin nih, misalkan Instagram post doang segini, nah kita arahin biar dia ngambil Instagram post dengan Instagram story karena harganya lebih tinggi gitu. Tapi beda-beda dikit. Terus kemudian ketika diambil yang lebih besar, kita kasih bonus. Jadi audiens, customer itu ngambil yang ini dia menang nih harusnya gitu kan, karena dapat bonusnya banyak kayak gitu. Jadi posisikan pertama kasih opsi, jadi jangan cuma 1 doang. Terus kemudian yang kedua posisikan customer kita itu menang gitu ya, posisinya seolah-olah menang seperti itu. Terus kemudian yang kedua ya, masalah Canva ya. Oke, masalah Canva itu tadi ada Canva Creator itu aku tadi, terus kemudian kontributor, terus kemudian ada Canva Affiliator atau Canva Champion. Nah, pertama Canva Creator. Canva Creator yang bikin template. Tadi ya template-template di Canva ya. Nah, itu kita Canva Creator. Canva Kontributor yang bikin elemen ya, ada elemen-elemen visual, ada gambar-gambar mic misalkan, gambar radio. Nah, itu Canva Kontributor. Biasanya Illustrator nih yang jago-jago. Dan fotografer, foto juga bisa masuk. Terus kemudian yang ketiga, Canva Affiliator atau Champion. Dia affiliate Canva. Jadi ketika kita ngeklik link dia, terus kemudian ke generate, ya kita misalkan join Canva atau kita join Canva Pro, nanti mereka dapat komisi seperti itu. Oke, siap. Wow, menarik sekali. Tapi kalau Kak Syamas juga ini ya, desain juga ya? Ngedesain juga ya desainnya? Aku template tadi Canva Creator. Jadi tiga-tiganya sebenarnya aku bisa, cuman aku lebih condongnya ke creator gitu kan. Kalau tiga-tiganya semua kayaknya wah luar biasa sih kalau tiga-tiganya maksimal tuh. Keren. Oke, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir dari Apit di Magelang. Ini juga sekaligus nge-summary dari pertanyaan yang kurang lebih sama dengan Kak Awe. Soal mengalami momen down, pernah nggak sebagai content creator? Pernah kayak gitu? Mungkin hiatus dulu kah? Atau pengen stop dulu kah? Lalu Apit di sini nanya soal gimana caranya biar konsisten bikin konten. Karena biar nggak mengurangi kualitas konten gitu ya, terutama dari konten yang dibikin sebelum-sebelumnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan one in a millionaire ya nggak sih? Pertanyaan yang paling sering ditanya sama orang-orang yang bekerja di ranah kreatif, ya kan? Soal ideas gitu kan. Gimana nih, Syamas, kalau kamu sendiri? Pernah nggak sih mengalami kayak gini? Kalau versi aku itu ketika lagi sedih, lagi down, lagi nggak mood gitu, biasanya aku mulai mengatur ya, memanage diri kita, cari mood booster.
Nah, mood booster itu kan biasanya kita tahu masing-masing ya sendiri, ada yang main game, ada yang makan makanan tertentu, atau ada yang jalan-jalan, atau ada yang belanja. Nah, itu naikin dulu mood kita, karena kalau moodnya lagi down, kita paksain bikin konten, itu nggak akan selesai-selesai nanti. Kalaupun selesai tadi, vibrasinya nggak akan sampai ke audiens. Gitu, nggak enak nyampenya. Gitu. Jadi kita harus manage dulu, gitu ya, manage dulu, biar mood kita netral lagi. Paling nggak sampai ke netral dulu deh. Itu biasanya kalau aku. Terus kemudian konsisten. Kalau untuk konsisten tadi teman-teman, goals-nya teman-teman harus diperbesar. Jadi semakin besar goals teman-teman, itu nanti teman-teman akan semangat juga gitu ya bikin kontennya. Misalkan teman-teman, aku harus bisa full time jadi content creator, jadi nggak kerja kantoran lagi, aku full time aja content creator. Nah, untuk itu kan membangun itu harus butuh waktu dan juga effort ya. Nah, teman-teman itu jadi motivasi. Itu jadi pas lagi males-males rebahan, oh iya inget ya, goals-nya pengen full time content creator, akhirnya jadi bikin konten gitu ya. Akhirnya semangat lagi gitu. Karena kuncinya nih teman-teman, mungkin buat pesan teman-teman, kuncinya adalah sebenarnya jadi content creator itu bukan yang paling bagus, bukan yang paling keren bikin video, editingnya gimana macam segala macam, tapi content creator adalah meskipun dia berdarah-darah tapi dia tetap berjalan teman-teman. Gitu. Jadi walaupun dia di hate comment segala macam, likes-nya sedikit, views-nya sedikit, tapi tetap bikin konten terus. Karena kita nggak akan pernah tahu konten mana yang akan jadi viral nantinya. Itu sih. Oke, wow, ini nggak kerasa banget loh sebetulnya ngobrol-ngobrolnya, dan pertanyaan dari teman-teman juga sangat bagus-bagus. Nanti mungkin dari KW bisa menyampaikan pemenangnya siapa ya? Pengennya sih semuanya dimenangin, kecuali Awe. Awe kan bukan peserta. Anyway, Syamas, mungkin terakhir gitu ya, kita wrap up dari kamu sendiri sesuai dengan topik kita hari ini tentang bagaimana penghasilan dari seorang content creator dan menjadi content creator. Kalau dari kamu sendiri, apa nih message atau pesan penting yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang ada di sini pada pagi hari ini? Itu tadi udah kebocoran. Ya udah yang lain aja dulu deh. Yang lain ya. Yang lain itu adalah kayak gini. Tadi mindsetnya mungkin teman-teman ya. Mindsetnya ketika kita mulai menjadi content creator, jangan uang dulu ya. Jangan cuan dulu gitu. Malah aku kadang-kadang menghindari kata-kata cuan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita fokusnya ke sana, terus ketika dapatnya dikit, nanti kita jadi nggak semangat dan nggak mau konten lagi. Tapi kalau kita fokusnya untuk berkarya, menghadirkan solusi buat audiens kita, nah uang, networking, pekerjaan itu jadi bonus buat kita. Itu sih. Oke, siap Syamas. Thank you so much buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini banyak insights yang teman-teman dapatin ya, dan semakin semangat nih untuk menjadi seorang content creator gitu. Mungkin nggak harus sehebat Kak Syamas sekarang, karena Kak Syamas tuh juga melalui proses yang panjang teman-teman gitu ya. Syamas butuh berapa tahun tuh coba untuk bisa ada di posisi sekarang gitu ya. Jadi kita nikmatin aja prosesnya, coba kenalin diri dulu seperti apa, kira-kira mau bikin konten yang kayak gimana. Tadi rumusnya udah dibocorin kan. Kalau misalnya tadi udah sempet kelewat, mungkin ada yang baru join, nanti tonton ulang ya rekamannya di YouTube. Sekarang aku kembalikan lagi ke Awe. Sekali lagi, terima kasih Syamas. Tepuk tangan dong buat mentor kita hari ini dan alumni kelas Indonesia, Kak Bintang Cahaya dan Syamas. Tepuk tangan. Yeay! Terima kasih banyak. Luar biasa banget sih materi hari ini. Apalagi ngena ya untuk para content creator ataupun yang mau menjadi content creator. Yang penting kan konsisten teman-teman dan passion. Karena kalau about cuan ataupun ya maksudnya biar dapat uang kan itu pasti ya pengen lah. Tapi yang penting teman-teman saat bikin konten, alasan utamanya apa dulu nih yang pengen teman-teman lakuin. Kalau teman-teman pengen share apa yang teman-teman sukain, dan itu dulu yang dilakuin. Nanti soal cuan dan monetize-nya itu bonusnya teman-teman. Yang penting konsisten dulu dan bikin konten semenarik mungkin. Dan semoga materi hari ini dapat insight buat teman-teman untuk bisa berkarya di sosial media. Oke, tapi sebelumnya kalau merasa teman-teman masih kurang sesi yang kita ada lakuin hari ini, tenang aja, Kurma kita masih ada lagi minggu depan yang terakhir teman-teman. Jadi pasti untuk join ya sesi Kurma minggu depan terakhir. Tapi kalau yang pengen ikut program kelas penyiaran Indonesia yang akan kita adain di bulan Mei, kita sedang buka nih kelasnya, itu adalah Broadcasting Advanced Class Batch 24. Dan untuk teman-teman yang sudah ikut Kurma, yang di dalam Zoom meeting ini, yang sudah tergabung juga di dalam grup Kurma, yang sudah mendapatkan
mendaftarkan diri juga, mendapatkan privilege harga spesial ya. Info detail langsung mampir aja ke grupnya ya, grup WhatsApp Kurma 2022 yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman, kita sebelum masuk ke sesi akhir foto bareng dengan mentor sama alumni, seperti yang tadi infokan juga dari Kak Bintang Cahaya, saya akan mengumumkan 2 penyanyi terpilih untuk sesi kali ini. Dan sebelumnya terima kasih banyak yang sudah bertanya, yang kalau misalkan merasa belum puas dari sesi hari ini dan pengen nanya-nanya lagi secara personal, bisa langsung ke personal aja, personal message-nya ke Instagramnya alumni. Kak Syamas boleh info Instagramnya kemana? Boleh ke @syamasfitria double M. Oke, @syamasfitria double M ya, Syamasnya double M. Jadi hati-hati karena kan banyak gitu. Pokoknya dicari profilnya tuh dia juga terus ada Dokter Kampa. Gitu. Jadi bisa langsung nanya personal juga di situ. Oke, untuk 2 penanya terpilih di sesi Kurma kali ini. Yang pertama adalah Nadira Putri dari Mojokerto. Tepuk tangan. Dan yang satu lagi adalah Lerika dari Jakarta Selatan. Tepuk tangan. Selamat ya untuk 2 penanya terpilih ini mendapatkan hadiah spesial berupa voucher kelas totalnya 250.000 masing-masing untuk bisa ikut serta di kelas yang diadakan di Kelas Penyiar Indonesia. Yeay! Nanti langsung bisa kontak admin yang ada di grup WhatsApp untuk diproses hadiahnya ya teman-teman. Oke, sebagai penutup sesi hari ini bisa on cam semuanya, kita foto bareng dulu yuk. Cari posisi. Iya, yang tadi off cam pada on cam. Foto mau di on cam semua. Oke, teman-teman. Oke, karena di sini ada 2 kloter, jadi kita akan foto 2 kali aja ya, teman-teman. Simpel aja. Oke, yang kloter pertama, siap ya? Hitungan pertama dari saya. 3, 2, 1. Oke, itu ya kloter 1. Siap-siap untuk kloter 2. Cari posisi dulu, yang nyaman aja, santai aja. Hitungan 3 dari saya. 3, 2, 1 yang banyak. Tidak 1. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak ya sekali lagi yang sudah join dari sesi Kurma di ketiga kita ini. Dan saya tidak bosan-bosannya juga mengingatkan teman-teman untuk bisa berbuat kebaikan sekecil apapun. Dengan caranya gampang banget, bisa langsung mampir Kelas Penyiar Berbagi, kolaborasinya Kelas Penyiar Indonesia dengan kitabisa.com. Langsung nih ke barcode sebelah kanan saya ini, langsung di-scan, langsung bisa kok teman-teman. Nanti silakan ikutin prosedurnya. Teman-teman, kita tidak perlu jumlahnya gede ataupun kecil, yang penting ikhlas aja teman-teman. Dan ini saya Awe Saputra menutup sesi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai ketemu lagi mungkin di minggu depan ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. So, bye-bye. Terima kasih banyak. Gue Desya dari BAC Batch 23 dari Kelas Penyiar Indonesia. Kesan-pesan gue setelah mengikuti Kelas Penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan Kelas Penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti nggak bakal nyesel. Hai, gue Agung SP dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini.
ini kayak preferensi ya, preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan emang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut kelas penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang ya memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat BAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke. Secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget akan radio station-nya yang kalian pilih. Research juga akan brand detolnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi itu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya, kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar, kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget. Passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye.